Selamat datang semuanya, saya menggunakan Amazfit Balance 2 XT dan hari ini saya akan membahas proses unboxing beserta peningkatan langsung membaring. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa kita memiliki tab penarik kecil yang bagus di bagian bawah yang berbeda dari apapun yang dilakukan Samsung dengan jenis tab seperti ini. Ini tetap utuh dan bisa dilepas tanpa masalah sama sekali. Di dalam sini kita mendapatkan kotak di dalam kotak. Oke. Membukanya. Kami memiliki jam tangan itu sendiri, yaitu melihat lumayan bagus. Saya terasa ini bingkai aluminium, tapi saya hanya mencoba menebak berdasarkan pengamatan sekilas. Pokoknya, dan di sini kita mendapatkan beberapa dokumen dan kita mendapatkan alat pengisian daya. Namun tidak ada kabel untuk itu. Tapi ini adalah port Type-C, jadi seharusnya Anda tidak akan mengalami banyak masalah saat mencolokannya. Karena hampir semua ponsel saat ini memiliki colokan Type-C. Jadi seharusnya Anda sudah memiliki kabel seperti itu. Berbaring saja. Dan ada satu hal lagi di sini yang tidak saya ambil. Nah, begitulah. Atau mungkin bahkan dua. Mari kita lihat. Ada lagi. Tidak, itu kosong. Jadi di sinilah kita sekarang perangkap. Jadi astaga, itu akan menjadi mimpi buruk untuk mengeluarkannya dari sini. Oh, begitulah. Ini akan efektif bidang baik. Oke. Oke, begitulah. Pergi. Ini sebenarnya aku tidak mudah terwujud, tapi akhirnya selesai juga. Jadi inilah jam tangannya. Mari kita nyalakan. Yang saya cukup yakin akan menggunakan tombol paling bawah, tetapi mengingat keberuntungan saya, kemungkinan besar bukan itu. Oh, benar sekali. Besar. Jadi, semua informasi yang akan saya berikan kepada Anda berasal langsung dari situs web Amazfit. Tercantum secara terpisah, jadi seharusnya semuanya benar. Jadi mari kita mulai dari layarnya, yang sebenarnya cukup bagus di sini. Sekarang ini adalah layar AMOLED dengan ukuran 1,5 inci dan Anda bisa melihatnya sendiri. Ada juga roda gulir untuknya. Cukup responsif, seperti yang bisa Anda lihat, bekerja dengan sangat baik. Ini juga layar yang sangat besar dengan ukuran 1,5 inci. Dan dari segi resolusi, kita mendapatkan 480 kali 480 pixel. Jadi layar di sini memang luar biasa. Sekarang lanjut ke bagian build, jam tangan ini sangat tipis. Mungkin tidak terlalu tipis, mungkin agak sedikit menyesatkan juga. Berdasarkan ukurannya, seberapa lebarnya sebenarnya tidak terlihat terlalu tebal. Meskipun begitu, sekarang setelah saya lihat dari samping, jam tangan ini tetap terasa cukup tebal. Dan untuk sekadar membandingkan dengan jam tangan saya yang jauh lebih kecil, itu adalah Samsung Watch 740 mm sepertinya. Tepat sebelum mereka membuat bentuk squircle. Jadi dari segi ketebalan, saya tidak yakin, tapi sepertinya jam saya malah lebih tebal. Mari kita letakkan berdampingan. Oh, ternyata ketebalannya hampir sama. Oke, jadi ini ketebalannya kurang lebih sama dengan Galaxy Watch saya yang 40 mm. Dan seperti yang bisa Anda lihat dari segi perbedaan ukuran, jam tangan ini memang jauh lebih besar di sini. Layar pada jam tangan ini tampaknya sebesar seluruh jam tangan saya. Jadi ini adalah area tampilan yang cukup luas yang bisa Anda manfaatkan di sini. Dan dengan area tampilan sebesar itu, Anda benar-benar mendapatkan beberapa fitur menarik. Saya seharusnya mulai dari sini. Harga perangkat ini sedikit di atas $200.
Saya tidak begitu yakin berapa tepatnya. Mari kita cepat-cepat konversikan nilainya. Itu akan menjadi $235 dengan kurs saat ini pada tanggal 12 Januari tahun 2026. Jadi hanya sedikit di atas $200 yang menurut saya adalah harga yang cukup masuk akal untuk sebuah jam tangan yang menawarkan pengalaman yang cukup baik. Dari segi build quality, jam ini kokoh. Sekarang jika kita lihat apa saja yang kita dapatkan, tentu saja kita mendapatkan mode latihan khas yang biasanya ada pada jam tangan yang memang dirancang untuk kebugaran, bukan? Tapi hal lain yang sangat menarik di sini adalah adanya peta bawaan yang dimiliki oleh jam tangan ini, dan mari kita lihat apakah peta ini sama seperti yang ada di Active Max Head. Jadi saya perlu memeriksanya dengan cepat. Saya hanya sedang mencari-cari informasi apapun. Di mana letaknya? Ya ampun, astaga. Jadi tampaknya kita memiliki GPS dual band di sini. Jadi karena menggunakan GPS, Anda seharusnya tidak memerlukan koneksi internet karena ini akan berjalan melalui GPS. Namun saya sebenarnya tidak melihat apapun. Saya benar-benar sedang membaca ini dalam bahasa Polandia sekarang. Oke, saya sudah menemukannya. Jadi aplikasi ini memang menawarkan peta offline. Jadi Anda tidak memerlukan koneksi internet apapun, Anda hanya memerlukan koneksi GPS. Dan kamu sudah siap menggunakan peta yang menurutku cukup keren, terutama jika kamu sedang di pegunungan, di mana mungkin tidak ada menara seluler di alam bebas. Tapi kamu tetap akan punya koneksi satelit ke GPS, kan? Jadi kamu tetap bisa melacak semua jenis aktivitas olahraga dan lokasi kamu dengan jam tangan tanpa masalah apapun. Nah, hal keren lainnya di sini adalah perangkat ini sudah dilengkapi NFC dan kamu bisa menggunakan Zip Pay. Untuk pembayaran sih, aku sendiri belum pernah menggunakannya, jadi aku tidak tahu seberapa kompatibel fitur ini. Misalnya, apakah kamu bisa menambahkan berbagai jenis kartu dan semacamnya atau tidak, aku kurang tahu. Aku sendiri lebih sering pakai Google Pay, tapi sepertinya di sini hanya tersedia Zip Pay kalau kamu mau membayar dengan jam tangan secara nirsentuh. Jadi itu sesuatu yang memang perlu kita telusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah cukup dengan menambahkan kartu saja sudah bisa langsung digunakan atau ada langkah tambahan lainnya. Tapi fitur ini muncul di sini untukku saat aku berada di Polandia, jadi sepertinya aku bisa menggunakannya. Alasan aku menyebutkan ini adalah karena misalnya ada smart band seperti Xiaomi dan perangkat itu juga punya NFC. Namun Anda tidak dapat menggunakannya untuk pembayaran tanpa kontak karena itu mengharuskan Anda menggunakan layanan pembayaran versi Tiongkok yang setara dengan Google Pay. Mereka memiliki aplikasi yang sama sekali berbeda dan itulah satu-satunya cara yang dapat Anda gunakan untuk pembayaran tersebut. Dan Anda sebenarnya tidak bisa menggunakannya di luar Cina. Keren banget, ada FC-nya, cuma kamu nggak bisa menggunakannya untuk membayar. Jadi di sini sepertinya kamu bisa. Sekarang mari kita gulir ke bawah. Oh tidak, mereka tidak punya lembar spesifikasi yang sebenarnya. Oh, tidak, aku agak kecewa. Jadi begini. Saya benar-benar perlu memeriksa kembali daya tahan baterai ini berdasarkan gambar yang mereka tampilkan di sana. Seperti yang Anda ketahui sendiri, hal tersebut sudah tertulis dengan sangat jelas di dalam deskripsi produk mereka itu. Entah mengapa mereka memutuskan untuk tidak memberikan Anda, saya, atau kita semua informasi teknis yang komprehensif, pada dasarnya daftar spesifikasi. Jadi, pihak produsen secara resmi mengklaim bahwa perangkat jam tangan pintar ini memiliki kapasitas baterai sebesar 658 mAh. Dan diklaim dapat bertahan hingga jangka waktu 21 hari dengan penggunaan normal, serta hingga 33 jam dengan GPS presisi tanpa perlu diisi ulang sama sekali. Mereka juga menyebutkan 33 jam untuk melacak rute Anda, yang mana saya kira itu sebenarnya sama saja dengan fungsi GPS. Saya tidak yakin kenapa informasi itu harus ditulis lagi di sini. Tidak ada informasi lain yang disebutkan yang agak mengecewakan dalam hal daya tahan baterai tentunya. Alasan saya menyoroti hal itu adalah karena untuk Active Max,
yang saya punya di sini dan untuk memberikan perbandingan secara langsung, jadi ini adalah Active Max. Saya rasa ini terbuat dari plastik meskipun bisa juga aluminium di bagian sini. Dari segi ukuran, layarnya sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada kualitas pembuatannya dan saya memang ingin membandingkan keduanya karena sangat mirip satu sama lain. Dengan satu-satunya perbedaan adalah Active Max sebenarnya lebih murah dan sepertinya mereka menawarkan pengalaman yang hampir sama. Hanya saja kualitas pembuatannya yang berbeda. Dan ada desain yang menarik di sini untuk tali jamnya. Jadi kamu bisa lihat, ini hanya menahan dan menahannya di tempat, dan kamu bisa menggesernya ke atas dan ke bawah. Kalau pergelangan tanganmu kecil, kamu pasti tahu kenapa ini cukup bagus. Kalau pergelangan tanganmu besar, mungkin kamu tidak terlalu peduli dengan hal ini. Tapi buat saya, dengan tangan yang kecil seperti ini, ya ini fitur yang cukup bagus karena talinya tidak akan menonjol ke samping lalu ke bawah. Kamu sebenarnya bisa memiringkannya dan mendapatkan pas yang lebih nyaman di pergelangan tangan kecil saya. Jadi bagaimanapun juga, yang satu ini sebenarnya bisa jadi pilihan yang lebih baik jika kamu mencari jam tangan seperti ini. Di atas kertas mereka hampir sama persis. Memiliki resolusi layar yang sama dan semua fitur itu, keduanya punya NFC dan pembayaran keduanya juga punya GPS. Dan di atas itu semua, saya tahu pasti bahwa yang satu ini punya informasi baterai lebih banyak dalam hal berapa lama daya tahannya. Jadi, mengingat mereka hampir sama dalam hal layar dan semua fitur itu, saya kira daya tahan baterainya mungkin saja sangat mirip. Izinkan saya kembali sebentar untuk memastikan, karena ini secara spesifik menyebutkan bahwa perangkat ini akan bertahan 25 hari dalam penggunaan normal. Jadi sekarang ada selisih beberapa hari. Dengan selisih beberapa hari itu, kamu bisa menerapkannya secara kasar pada yang ini dalam kasus ini. Karena mereka sangat mirip sejauh yang saya lihat dalam hal fitur yang ditawarkan hampir sama. Dari segi baterai, yang satu ini tampaknya punya daya tahan baterai sedikit lebih baik, bukan 21-25. Jadi hal ini juga akan berpengaruh pada jam tangan ini yang memiliki daya tahan baterai lebih kecil untuk hal-hal lain termasuk penggunaan yang intensif. Hanya 13 hari, bukan 25 hari seperti yang ini. Maaf, yang ini punya 13 dan 25 hari untuk penggunaan normal. Jadi saya kira ini bisa bertahan untuk penggunaan berat selama 12 hari, mungkin dengan layar selalu aktif. Mungkin sekitar 9 hari, saya pada dasarnya hanya mengurangkan sekitar 1 hari di sini. Dengan penggunaan GPS terus-menerus, sekarang ini bisa berbeda antara kedua jam tangan ini. Yang ini katanya punya 64 jam penggunaan GPS terus-menerus. Seperti yang saya bilang, yang ini punya daya tahan baterai sedikit lebih baik, jadi mungkin bisa 60 bahkan 55 jam, saya juga kurang tahu. Jadi anggap saja itu sebagai perkiraan ya. Tapi tetap saja seharusnya daya tahan baterainya sudah lebih dari cukup untuk pelacakan GPS yang intensif. Karena kamu sebenarnya tidak perlu dilacak selama 3 hari penuh atau melacak root selama itu menurut saya. Dan terakhir, untuk urusan daya tahan baterai pada yang satu ini lagi, perangkat ini menawarkan GPS dan musik selama 22 jam. GPS dan musik secara terus-menerus. Jadi saya kira yang ini akan sedikit lebih rendah, mungkin 20, 19 jam, atau bahkan kurang dari itu. Tapi tetap saja, mengingat kamu akan menggunakan perangkat ini secara benar-benar terus-menerus untuk mendengarkan musik dan segala macam serta GPS, itu mungkin sudah lebih dari cukup dari yang kamu butuhkan. Sekarang, ada satu hal yang ingin saya tekankan, yang sebenarnya tidak saya lihat tercantum di sini, tapi saya akan cek cepat ya, memang tidak tercantum. Jadi jam tangan ini yang harganya lebih mahal, tidak memiliki integrasi dengan aplikasi lain, misalnya seperti Strava, Training Peaks, Komoot, dan Relive yang justru dimiliki oleh yang satu lagi, yang ini lebih murah dan mendukung aplikasi pihak ketiga lainnya. Mungkin kamu memang menginginkannya. Yang pernah saya gunakan dan saya tahu adalah misalnya Strava yang cukup bagus. Sekarang saya mengingat perangkat-perangkat ini bukan Android Wear OS, kamu tidak bisa mengakses Play Store. Jadi jelas bahwa aplikasi tersebut harus sudah langsung tersedia di jam tangan itu sendiri. Kecuali perangkatnya memang punya toko aplikasinya sendiri, coba saya cek cepat. Oke, tidak ada informasi tentang toko aplikasi. Jadi saya kira ya
sekarang kamu tidak bisa mengunduh aplikasi tambahan jika aplikasi tersebut tidak sudah termasuk di dalamnya. Jadi jika kamu ingin dukungan Strava terintegrasi, seperti yang saya bilang, yang ini mungkin sedikit lebih baik dengan apa yang ditawarkan, sepertinya yang ini memang sedikit lebih baik sekaligus lebih murah. Tapi saya tidak tahu tuh apakah saya mungkin melewatkan sesuatu. Saya memang ingin memperjelas ini. Daftar tentang apa yang ditawarkan di sini. Saya akan menuju ke sana. Situs resmi mereka, tidak terlalu bagus, mengingat mereka punya cara yang kamu tahu pamer dalam menampilkan semua fitur dengan banyak gambar dan hiasan dengan banyak teks omong kosong kan. Dan mereka kekurangan hal yang krusial, yaitu kamu tahu informasi spesifikasi yang tercantum dengan rapi tanpa kalimat omong kosong dan hiasan-hiasan yang tidak berguna bagi mereka. Seperti yang layarnya 480 kali 480 pixel, layar retina yang luar biasa yang akan memberikan kejernihan absolut dan hal-hal seperti itu. Saya tidak peduli, saya bisa lihat itu AMOLED 140 480 kali 480 kan. Jadi saya tidak butuh tambahan kejernihan luar biasa dan hal-hal seperti itu kan. Jadi sayangnya kita tidak punya banyak informasi yang tercantum seperti itu, jadi bisa saja saya melewatkan sesuatu. Dan sejujurnya, bukan tugas saya untuk membaca seluruh buku informasi yang ditulis dengan cara yang bertele-tele. Untuk mengetahui apa saja yang ditawarkan jam tangan ini, seharusnya informasinya disajikan dengan rapi, satu persatu, beserta spesifikasinya. Jadi bisa saja saya melewatkan sesuatu dari jam tangan ini. Tapi kalau tidak, maka saya percaya jam tangan ini akan lebih cocok. Karena ukurannya sama, menawarkan daya tahan baterai yang lebih baik dan lebih banyak fitur dalam hal integrasi dengan aplikasi kebugaran. Satu-satunya perbedaan adalah jam tangan ini sedikit lebih besar. Jadi seperti yang Anda lihat, dari segi ketebalan ini sedikit lebih tebal. Dan juga dari segi kualitas pembuatan, tampaknya sebagian besar bagiannya terbuat dari aluminium. Jadi, bingkai di bagian belakang sini dengan jelas ada kaca kecil tempat kita memasang sensor. Sementara yang ini memiliki bingkai aluminium, sepertinya bagian belakangnya terbuat dari plastik dan kaca di sini untuk sensor. Tapi keduanya menggunakan jenis pengisi daya yang sama. Jadi intinya seperti itu.